Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pembahasan lebih mendalam tentang tahap 2 asesmen pada penerapan prinsip UPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Asmaul Islah. Yang kedua, Cindy Puspitasari. Yang ketiga, Mediani Laras. Dan yang keempat, Mita Purnamasari. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama. Mengenal tahap kedua UPD. Understanding by Design atau UPD dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman yang mendalam, di mana peserta didik hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. UPD atau Backward Design atau dikenal dengan perancangan mundur, dimulai dengan menentukan tujuan hasil belajar, menentukan asesmen, baru menyusun kegiatan pembelajaran. Tahap kedua dari perancangan model UPD berisi asesmen pembelajaran yang merupakan bukti tercapainya tujuan pembelajaran. Langkah ini dimulai dengan merumuskan penilaian pembelajaran. Dalam hal ini, guru harus berpikir seperti seorang penilai. Pada tahap 2, guru harus mampu memperhatikan bukti penilaian yang diperlukan untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diidentifikasi di tahap 1. Penilaian pada tahap 2 membuat guru harus mampu mengembangkan tugas yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan sejauh mana mereka mencapai pemahaman yang diidentifikasi di tahap 1. Kemudian, teori. Menurut Wiggins 2005, penilaian dilakukan dengan mengambil kata kunci dalam tujuan pembelajaran dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana? Bagaimana kita mengetahui siswa berhasil menjawab tujuan pembelajaran? Kedua, apa? Apa bukti bahwa tujuan tercapai? Kemudian yang ketiga adalah dapatkah? Dapatkah bukti tersebut menjamin siswa sudah memahami materi yang diberikan? Pendekatan asesmen dalam UPD. Ada 3 pendekatan asesmen yang perlu diterapkan oleh guru dalam mengukur hasil belajar peserta didik. Yang pertama ada AFL atau Assessment for Learning, AAL atau Assessment as Learning, dan AOL atau Assessment of Learning. AFL atau Assessment for Learning adalah asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung dan dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Dengan AFL, guru dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan belajar, dan menentukan kemajuan belajar peserta didik. Contoh AFL adalah kuis, presentasi, tugas, dan sebagainya. AAL atau Assessment as Learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Contoh AAL adalah penilaian diri atau self-assessment, dan penilaian oleh teman sejawat atau peer assessment. Dalam AAL, peserta didik terlibat dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Selanjutnya, AOL atau Assessment for Learning adalah asesmen yang dilakukan di akhir proses pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur capaian belajar atau hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Contoh AOL adalah ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan sebagainya. AOL merupakan bagian dari asesmen sumatif yang harus dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya adalah asesmen dalam pembelajaran. Asesmen pembelajaran dapat berupa tes lisan atau format tanya jawab di kelas saat pembelajaran berlangsung, observasi, kuis, tes tertulis, proyek, atau praktikum. Pertanyaan asesmen jumlahnya tidak terbatas tergantung pada kebutuhan masing-masing guru. Pertanyaan dan petunjuk asesmen dibuat menggunakan kalimat terbuka yang menarik, menantang, jelas, dan mudah dipahami siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.